Salam Rahayu, kali ini untuk Libra, Ascendant, periode 1 sampai 11 April 2022, bacaan general umum Vedic Astrology. Libra, di periode ini, dengan Atma Karaka Jupiter 29 degree dan Saturnus 28 degree. Hampir conjunction tetapi tidak conjunction, hanya berbeda 1 degree saja. Ketu, berada di houses kedua, di Scorpio. Dan ini sejak April 2021. Terakhir di 11 April 2022. Ketu ini akan transit ke houses pertama Libra. Kemudian Rahu juga begitu. Terakhir 11 April 2022, berada di houses ke-8 Libra dengan zodiak Taurus, nantinya akan transit ke houses ke-7 Libra di 12 April 2022, bersamaan Rahu dan Ketu transitnya. Kemudian Pluto, Mars, dan Saturnus berada di houses keempat Libra dengan zodiak Capricorn. Jupiter, Venus, dan Neptunus berada di zodiak Aquarius di houses kelima Libra. Merkuri berada di houses ke-6 Libra. Ini Sun masih di Pisces, nanti di tanggal 4 Sun akan berada di Aries. Kemudian Uranus berada di houses ke-7 Libra. Dan Uranus ini masih sangat lama. Planet-planet benefit yang menetap sangat lama adalah Uranus, Neptunus. Ketu dan Rahu 1 tahun, sementara Saturnus 2 tahun setengah. Kemudian full moon akan terjadi di tanggal 17 April di zodiak Libra, yaitu di ascendant Libra sendiri. Mars akan transit ke houses 5 Libra di tanggal 7 April. Kemudian Merkuri akan transit ke houses ke-7 Libra di tanggal 7 April. Apa yang terjadi dalam kehidupan Libra secara general umum di periode 1 sampai 11 April 2022? Kita lihat. Oke Libra, di houses ke-8 ada Rahu dan di houses kedua ada Ketu. Rahu di houses ke-8 membawa gaya hidup tidak sehat pada Libra. Ada sebagian Libra yang mungkin tidak memperdulikan kesehatan dengan pola makan tidak sehat, merokok misalnya, atau minum alkohol misalnya. Masing-masing pasti berbeda, tidak semuanya seperti itu karena ini juga bacaan general reading ya teman-teman. Namun pada intinya, Libra menjalani gaya hidup tidak sehat selama Rahu berada di houses ke-8. Beberapa menyebabkan begadang atau insomnia karena ada komunikasi tengah malam atau terkait dengan media komunikasi. Bisa saja ini kebanyakan nonton drama ya atau komunikasi dengan seseorang atau komunikasi spiritual. Mendapatkan pesan-pesan intuitif di tengah malam atau lebih nyaman aja dalam keheningan malam. Sehingga ini juga salah satu gaya hidup tidak sehat untuk Libra. Ini juga termasuk konsumsi makan makanan yang tidak begitu bergizi untuk Libra. Dan ada sikap mengasingkan diri, ya betah dengan keheningan dan kesendirian. Ketu di houses kedua terkait tentang sumber keuangan. Artinya ada penggunaan keuangan Libra untuk peduli terhadap kesehatannya. Ini Libra sadar bahwa selama 1 tahun ini Libra menjalani kehidupan tidak sehat. Libra akan mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan, untuk membeli produk-produk kesehatan, misalnya suplemen, atau Libra akan mengunjungi dokter beberapa kali untuk check up, medikal ya, atau untuk program kecantikan atau program kesehatan. Libra sangat tertarik untuk itu. Walaupun gaya hidup tidak sehat tetapi peduli terhadap kesehatan. Kemudian di houses keempat ada Pluto, Mars, dan Saturnus yang berada di Capricorn. Houses keempat terkait dengan keluarga atau ibu. Maka selama tanggal 1 sampai 11 April 2022 ada konflik yang terjadi secara tiba-tiba
dengan ibu atau pihak keluarga dari ibu atau keluarga kakak adik. Jadi di sini Libra harus bersikap secara dingin ketika konflik secara tiba-tiba ini terjadi karena Pluto dan Mars ini bisa membawa konflik. Oke. Dan Saturnus figur kebijaksanaan. Libra akan semakin disiplin terhadap keluarga, menolak sikap-sikap keluarga yang terlalu manja atau terlalu membebani Libra dengan masalah-masalahnya. Jadi Libra akan mengalami perubahan sikap terhadap keluarganya. Mungkin akan ada kemarahan dan membuat Libra tidak dekat dengan keluarga. Artinya ada beberapa keluarga yang akan dijauhi oleh Libra. Libra akan dekat dengan keluarga yang memang dalam jangkauannya saja. Kemudian, houses kelima ada Jupiter, Venus, dan Neptunus. Ini adalah houses asmara, romansa, pernikahan bagi yang sudah merencanakan pernikahan, dan bertemu soulmate bagi yang single. Akan ada reuni bersama teman-teman atau bersama dengan rekan-rekan kerja. Reuni ini sifatnya happy, ya. Dan untuk teman-teman yang sudah memiliki anak di bawah usia 18 atau 19 tahun, jika asendannya adalah Libra, kemungkinan akan terlibat asmara secara singkat. Oke. Dan bisa menyebabkan pernikahan dini. Jadi hati-hati. Karena Jupiter dan Venus juga akan membawa rezeki anak. Oke. Jadi bisa terjadi pernikahan dini karena adanya kehamilan. Jadi dijaga ya teman-teman. Nah kalau teman-teman memang belum siap untuk memiliki anak, maka dijaga. Karena ini bisa menyebabkan hormon sexuality meningkat, hormon asmara dan romansa meningkat. Mars juga akan conjunction di houses kelima, ya bertemu dengan Venus. Oke. Ini adalah asmara yang benar-benar penuh action, ya. So, dijaga Libra jika memang belum siap untuk menikah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menunggu-nunggu momen ini, ya, akan ada momen kebahagiaan, romansa, dan asmara yang bisa kamu nikmati. Kemudian di houses ke-6 ada Merkuri dan ada Sun. Ini Sun hanya sampai tanggal 4, kemudian Sun akan bergerak ke Aries. Bukan Sun-nya yang bergerak ya, tetapi planetnya yang bergerak karena planet yang mengelilingi matahari. Iya, Merkuri ini terkait tentang dokumen dan komunikasi penting. Sepertinya memang sebelum tanggal 11 April akan ada masalah dokumen penting yang harus diperbaiki oleh Libra. Dokumen penting itu apa? Bisa saja akta lahir, akta pernikahan, atau ijazah, atau surat-surat perjanjian ya. Dan ini informasinya mendadak karena ada Uranus di houses ke-7. Tetapi perbaikan ini atau terkait dengan dokumen ini akan membawa Libra untuk bertemu dengan partnership baru atau rekan baru. Nah, bisa saja ini ada kaitan dengan orang dari masa lalu, teman dari masa lalu. Libra akan bertemu dengan teman lama yang tadinya ada hubungan yang rusak bisa diperbaiki. Bisa juga sebaliknya, apabila ada hubungan yang baik, hanya karena masalah dokumen penting ini hubungannya bisa rusak. Jadi tetap berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata Libra karena terkait dengan houses ke-6 ini ya, kalau kamu ngerasa stres, ngerasa panik dan ngerasa tertekan, ini komunikasi bisa kacau. Oke, komunikasi kejenuhan. Kamu mungkin akan berkomunikasi dengan seseorang dari teman masa lalu bisa saja mengungkapkan rasa kejenuhan kamu. Waspada terhadap kehilangan dokumen-dokumen penting, Libra. Ini bisa saja karena bencana atau karena pertengkaran dengan keluarga. Oke, diperhatikan dokumen-dokumen penting kamu, apakah tetap berada pada tempatnya. Dan waspada juga ketika kamu membawa dokumen penting keluar, misalnya surat izin mengemudi, STNK, dan lain sebagainya, atau KTP bahkan ya.
Jadi tetap dijaga dokumen penting dan ini juga bisa menyebabkan perbaikan untuk dokumen kamu. Misalnya ATM kamu terblokir atau ATM kamu tertelan mesin ATM. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan dokumen kepentingan Libra yang membuat Libra boom, rasanya panik gitu ya. Panik sih nggak begitu ya, hanya kesel dan kemarahan karena ada Pluto dan Mars di sini. Oke, kemudian Uranus berada di houses ketujuh. Ini sangat lama karena salah satu planet benefit ya. Dengan adanya new moon in Aries, ini adalah periode baru untuk semua zodiak dan untuk Libra periode barunya di houses ketujuh tentang relationship, kemitraan dan partnership. Ada rencana Libra untuk ke depan mungkin ingin membuka hati dan menerima orang baru masuk dalam kehidupannya. Oke. Karena rencana partnership ini juga didukung dengan Jupiter, Venus, dan Mars. Ada rasa keinginan, udah deh, saya nikah aja deh. Atau sudah siap membuka hati untuk orang baru yang datang. Tetapi karena Uranus masih tetap di houses ketujuh, maka rencana ini hanya rencana dadakan dan tidak menetap. Jadi pastikan dulu Libra, apakah kamu benar-benar serius untuk menikah atau menjalin partnership. Kalau partnership ini hanya flirty atau kesenangan saja dari houses kelima, ya tidak masalah. Tetapi kalau untuk pernikahan maka pikirkan baik-baik dan pilih tanggal yang benar-benar baik agar efek Uranus ini tidak mengganggu houses ketujuh kamu atau tidak mengganggu relationship kamu atau pernikahan kamu nantinya. Karena ada banyak hal yang berubah dari situasi hubungan berpasangan Libra. Pernikahan juga mendadak, bisa saja terjadi, atau perceraian juga bisa mendadak karena Uranus ini merusak koneksi dari Libra. Dan komunikasinya karena dengan Uranus ini dari media, dari teknologi. Oke. Ya, rencana-rencana dadakan juga akan memungkinkan untuk kemitraan, partnership ya, dalam bisnis juga, dalam pertemanan, dalam relationship, hubungan suami istri juga seperti itu. Semuanya bersifat dadakan dan tidak terencana. Oke, beberapa hubungan bisa rusak antara persahabatan dan pertemanan karena kecenderungan Libra selama Uranus masih di houses ketujuh memiliki sikap pemberontak. Kalau bersama dengan partnership yang tidak satu vibrasi atau tidak satu visi misi, maka Libra cenderung mencari jalan sendiri. Jadi harus memiliki atau harus bersama dengan seseorang yang memahami karakter Libra selama Uranus mengganggu partnership dari Libra. Atma Karaka Jupiter 29 degree, Saturnus 28 degree ini hampir conjunction. Jupiter berada di houses kelima, Saturnus berada di houses keempat. Libra, untuk mencapai pernikahan atau untuk memiliki hubungan partnership, kemitraan, romansa yang lebih baik, maka kamu harus berani memimpin keluarga kamu dengan energi Saturnus. Kamu harus bisa memunculkan sikap dan prinsip apa yang kamu mau. Kalau kamu masih dikendalikan oleh keluarga, ibu, atau merasa wajib dan terus ingin berjuang demi keluarga, maka kamu akan melupakan tujuan kamu untuk menikmati asmara, pernikahan, atau bertemu soulmate kamu. Setiap kehidupan ada pilihan, ya. Kalau terjadi konflik keluarga dengan pihak keluarga ibu atau dengan adik, ada Mars ya, adik laki-laki atau kakak laki-laki, atau ada konflik yang terkait dengan pihak keluarga ibu, maka konflik ini sebenarnya akan menuju ke pencapaian kamu yang sebenarnya, yaitu hubungan yang lebih baik. Okay? Segala yang meledak nantinya, maknanya atau hikmahnya baik untuk diri kamu ke depannya. Untuk fase baru kehidupan romansa relationship kamu yang lebih baik ke depannya. Oke, Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya untuk bacaan full moon di channel New Crystal Tarot Reader. Silahkan ditonton nanti jika sudah tayang. Thank you for watching and bye.